Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, para nasabah CGSI, CGS International Sekuritas Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Randy dari tim in-house sales, dari tim retail yang akan menjelaskan tentang materi mengenai aplikasi dari CGSI, yaitu iTrade CGSI. Namun sebelum masuk ke sesi penjelasan tentang aplikasi CGSI iTrade, saya mau sedikit memberikan uh, kabar tentang event-event apa ya, campaign-campaign apa yang sedang ada di CGSI. Bapak Ibu, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Sebentar. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sedang ada campaign ya. Bapak Ibu bisa cek ini di website kita di www.cgsi.co.id. Lalu Bapak Ibu sekalian ke latest highlights, kemudian pilih campaign ya, pilih campaign. Nah, kita lagi ada kerjasama Bapak Ibu sekalian dengan IDX atau Bursa Efek Indonesia. Kita ada namanya program IDX Investor Reward Program 2026 ya. Jadi periodenya itu ada dua, Bapak Ibu sekalian ada dua periode. Sekarang ini lagi berjalan periode yang pertama, dimulai tanggal 13 April 2026 kemarin, dan berakhir nanti di 13 Juli 2026. Jadi total hadiahnya itu, kalau di total-total, kalau dijumlah semua, bernilai 250 juta rupiah. Kemudian nanti juga ada lucky draw, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk periode yang pertama, yang 13 April sampai dengan 13 Juli, ini nanti ada rewardnya atau hadiahnya, 5 juta rupiah untuk 15 orang pertama, lalu 2.500.000 rupiah untuk 10 orang pemenang. Ya. Kemudian ada lucky draw, lalu ada grand prize juga. Grand prize-nya itu adalah untuk investor dengan value transaksi tertinggi itu berhak mendapatkan nanti 15 juta rupiah. Kemudian untuk highest value investor kedua 10 juta rupiah. Dan juga lucky draw-nya adalah yang diundi. Nanti Bapak Ibu sekalian yang namanya muncul di lucky draw itu berhak mendapatkan iPhone 17 Pro Max 256 GB ya untuk satu orang yang beruntung. Gimana caranya? Caranya mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Pastikan Bapak Ibu sekalian bertransaksi waran terstruktur ya. Jadi sesuai dengan tema kita pada siang hari ini ya, kita kan selain bahas nanti aplikasi iTrade di sesi yang pertama, kita juga nanti akan membahas tentang waran terstruktur Bapak Ibu sekalian. Waran terstruktur nanti akan dibawakan oleh rekan saya Mas Andreas ya yang nanti akan menjelaskan tentang waran terstruktur ya. Untuk eh, judulnya itu apa ya? Untuk judulnya sebentar saya cek dulu. Untuk judul tema pada siang hari ini, Bapak Ibu, temanya adalah ubah volatilitas jadi peluang dengan waran terstruktur ya. Jadi nanti untuk lebih dalamnya akan dibahas oleh Mas Andreas ya. Mas Andreas Panjaitan itu merupakan eh, tim waran terstruktur dari CGS CGSI Sekuritas Indonesia. Jadi perbanyaklah bertransaksi waran terstruktur melalui CGS International Sekuritas Indonesia. Khususnya lagi, Bapak Ibu sekalian kalau bisa bertransaksi waran terstruktur yang diterbitkan oleh CGSI ya, yang nanti ada kode YU-nya. Ya, diingat ya Bapak Ibu ya, yang ada kode YU-nya. Nanti untuk lebih dalam akan dijelaskan oleh Mas Andreas tentang waran terstruktur. Kemudian kumpulkan token Lucky Draw sebanyak-banyaknya. Lalu pengundian Lucky Draw akan dilakukan di setiap akhir periode. Pengumuman penang akan dilakukan di sosial media Bursa Efek Indonesia. Biasanya akan diumumin di sosmed ya. Nah itu periodenya sebenarnya ada dua Bapak Ibu. Jadi nanti kalau 13 Julinya sudah berakhir di periode yang pertama, 14 Julinya langsung mulai lagi. Periode yang kedua sampai dengan 14 Oktober. Sama caranya banyak-banyakin bertransaksi waran terstruktur. Lalu campaign yang kedua, Bapak Ibu sekalian masih sama dengan Bursa Efek Indonesia juga kita bekerja sama kali ini dengan IDX Islamic ya. Berkah halal hadiah maksimal ya itu motonya dari ya IDX Islamic Challenge.
Periodenya 1 April sudah mulai ya, sampai dengan 30 September. Ini periodenya lebih lama nih ya. Dari awal tahun ya, kuartal pertama sampai kuartal terakhir tahun ini. Nah, total hadiahnya kalau dijumlah-jumlah ini lebih banyak, 400 juta rupiah. Oh, sorry, ini ada dua periode juga. Periode 1 April sampai dengan 30 Juni. Kemudian periode duanya 1 Juli sampai 30 September. Nah, ini juga sama. Sebenarnya ini intinya adalah banyak-banyakin transaksi menggunakan akun CGSI Syariah. Ya, CGS apa iTrade Syariah. Nah, ini nanti ada eh, pengelompokan-pengelompokan ya Bapak Ibu. Ada beginner level, ada pro level, kemudian di akhir periode ada best investor. Sorry. Halo, sebentar ya. Saya stop share dulu ya. Oke, masih tersambung ya Bapak Ibu ya. Coba saya izin share screen lagi ya. Nah, ini dia. Kemudian, nah ini dia. First winner. Oh, ini ada beginner level. Kemudian ada pro level. Jadi harus ada transaksi rata-ratanya. Ya, transaksi rata-ratanya. Jadi kalau yang beginner level maksimal 25 juta per bulan. Kalau pro level harus di atas 25 juta per bulan. Nanti first winnernya dapat berapa? Ini contoh yang beginner level, first winnernya 1.500.000, yang pro level 3 juta ya. Kemudian nih di akhir periode ada pengumuman best investor. Oh, beginner level bisa dapat 20 juta, pro level bisa dapat 10 juta. Kriterianya gimana? eh Peserta yang aktif transaksi dengan ROI tertinggi selama 3 bulan. Nah, itu dia. Minimal 1 kali jual dan 1 kali beli. Jadi dihitungnya dari return on investment, Bapak Ibu sekalian ya. eh Kemudian syarat dan ketentuan, pokoknya sih akunnya harus akun syariah. Karena kalau bukan akun syariah, itu tidak bisa. Bapak Ibu ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Itu aja tadi campaign yang ada di CGSI, Bapak Ibu sekalian kerjasama semuanya dengan Bursa Efek Indonesia. Tes, tes. Apakah suara saya terdengar? Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Mm-mm. Responding. Udah 3 kali itu begini. Oke, baik Bapak Ibu, kita kembali lagi. Maaf tadi sepertinya terputus. Halo Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Masih stay, mohon maaf tadi terputus. Tes-tes, suaranya kedengeran Bapak Ibu? Pak Firman ada ngechat nih, suaranya nggak kedengeran. Bagaimana sekarang? Suaranya apakah kedengeran? Sudah oke belum?
Boleh, ya, boleh respon Bapak Ibu? Apakah suaranya sudah oke terdengar? Tes, tes. Mas Andreas, suaranya terdengar? Sudah ya? Oke, terima kasih. Baik, saya lanjut ya, Bapak Ibu ya. Sebentar. Tadi sudah tentang campaign, mungkin kita langsung masuk ke materi ya. Materi saya akan menjelaskan tentang web trading dari iTrade. Setelah itu nanti di sesi yang kedua akan dijelaskan oleh Mas Andreas tentang waran terstruktur. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke. Semoga sudah bisa untuk share screen. Sudah bisa. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, baiklah ini adalah web dari iTrade CGSI. Bapak Ibu sekalian bisa akses di web.itrade.cgsi.co.id. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal login saja, masukkan user ID, lalu masukkan password, lalu login, dan juga bisa langsung masukkan PIN ya, supaya kita bisa langsung masukkan portfolio atau kita bisa langsung input order ya. Jadi tinggal masukkan PIN. Untuk masukkan PIN, Bapak Ibu tinggal masukkan PIN di sini. Ya, ini coba saya exit dulu. Nah, ini dia akan berubah jadi merah ya. Tadi ini PIN-nya hijau, ini PIN merah. Tinggal masukkan PIN, terdiri dari 4 angka. Nah, langsung login dia seperti ini untuk PIN-nya. Jadi tidak perlu masukkan PIN lagi, karena PIN hanya sekali saja cukup, Bapak Ibu. Nah, lalu untuk saya akan menjelaskan tentang cara buy dan sell mungkin ya, yang gampang. Buy dan sell, Bapak Ibu sekalian bisa akses dua tombol di kiri atas ini sebenarnya. Ini adalah quick order. Jadi kalau mau cepat, ya tinggal masukkan aja di sini user, sorry, stock code-nya di sini ya, tinggal masukkan aja. Saya mau beli Adaro gitu ya. Kemudian masukkan di harga berapa, langsung masukkan jumlah lotnya gitu ya. Langsung lalu klik buy di sini. Atau coba saya praktekkan mau beli gitu ya. Sorry, jangan goto ya. Eh, Sama apa ya yang di bawah 100 yang menarik Mas Andre? Kira-kira di, di bawah 100 kota, oke. Coba misalnya cek saya mau pasang order kota gitu ya. Di 136 ini, kemudian saya misalnya mau antri, let's say di 130 gitu. Ya, kita lihat dulu di sini kota seperti apa, bid dan overnya. Nah, ya. Saya misalnya mau beli di 130 satu lot, ya langsung kita klik buy. Di sini akan muncul namanya order checkout atau order confirmation, di mana kita bisa mengecek lagi atau mengecek dulu kira-kira order yang sudah kita pasang ini sudah benar atau belum. Kita lihat kode sahamnya, kemudian harganya, jumlah lotnya, kemudian apabila sudah benar kita klik OK di sini. Nanti akan muncul di sini pop-up mengatakan bahwa order send. Nah, di mana letak order list yang bisa kita gunakan untuk mengecek order yang kita pasang di sini, Bapak Ibu ya. Di kiri, Bapak Ibu sekalian turun ke order, lalu turun ke bawah sedikit, ada order list. Di sini kodenya adalah R500. Nah, order yang tadi kita pasang beli saham kota ya, B buy di harga 130 100 lembar, statusnya adalah O, open. Kalau kita arahkan kursor ke sini akan muncul dia open. Ya, artinya open adalah ordernya masih antri ya, belum match ya. Nah, selama masih open, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan dua hal, yaitu antara amend, mengedit ordernya, atau withdraw, mengcancel ordernya. Contoh kalau kita mau amend atau mengedit order, kita mau ganti misalnya harganya, atau mau kita tambahin jumlah lotnya. Kalau kita udah ganti harga, kita bisa tambahin jumlah lotnya. Kita klik amend order. Contoh kita mau turunin lagi, kita mau antri lebih bawah lagi, 125, tapi kita lot jadi dua lot, gitu ya. Coba kita klik amend. Lalu ada muncul konfirmasi untuk kita cek lagi benar nggak aminan kita. Nah, ordernya akan berubah. Order yang tadi 130 satu lot 100 lembar statusnya menjadi A, amended. Akan muncul order baru yaitu di harga 125 sebanyak 200 lembar. Kita lihat statusnya masih O karena kita antri lebih bawah lagi.
Sekarang kalau kita mau cancel, tinggal kita klik garis tiga garis ini lagi di kanan, kita withdraw order. Lalu oke. Nanti statusnya akan berubah menjadi W atau withdrawn. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau jual gimana? Kalau mau jual berarti kan kita jual yang sudah kita punya sahamnya. Itu kita bisa cek di mana? Kita bisa cek di portfolio. Ya, portfolio ada di mana menunya? Ada di session. Di session, kemudian portfolio, kodenya adalah S300, kita klik. Nah, akan muncul portfolio kita nih. Ya, portfolio beserta dana kita yang ada di RDN nih. Bisa kita cek di Client Cash. Nah, kalau kita mau jual gimana? Caranya mudah, tinggal kita pilih saham yang kita udah punya, kita mau jual apa. Ya, contohnya ini misalnya, sorry, Zata. Kalau kita mau jual, tinggal kita klik tiga garis ini yang di kanan, tinggal pilih sell stock. Akan langsung muncul juga quick ordernya. Ya, kita cek dulu. Ini misalnya kita mau jual Zata ini ya. Zata kalau di order booknya seperti apa? Kalau seperti ini, contoh kita mau jual di harga tinggi 90 misalnya. Terus kita punya berapa lot, akan muncul di sini, stock balance, satu lot. Oh, berarti kita punya satu lot, kita pasang satu lot, lalu kita klik sell. Nah, akan muncul order checkout atau order confirmation, di mana kita bisa cek lagi udah benar atau belum. Mau jual Zata di harga 90 sebanyak satu lot atau 100 lembar. Kita klik OK, akan muncul pop-up order send, lalu kita ceknya di mana tadi? Kita ceknya di order, lalu order list. Ya, kita klik order list. Nah, muncul nih yang tadi kita pasang ya, Bapak Ibu ya. Ada Zata di harga 90 sebanyak 100 lembar, statusnya masih O. Tadi kalau mau amen, kita mau edit, tinggal pilih amen, atau kalau kita mau cancel, tinggal pilih withdraw. So, semudah itu ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau mau pasang beli, mau pasang jual, itu mudah karena sudah ada tombol quick order di kiri atas ini. Misalnya mau nggak dari menu portfolio, mau langsung klik sell. Bisa juga, nanti akan muncul saham-saham yang kita miliki apa aja. Nih ya, client stocks. Bisa langsung milih dari sini. Ya, seperti itu. Jadi sudah sangat mudah sekali Bapak Ibu. Kemudian di tampilan defaultnya, ini biasanya ada 4 order book. Ya, ini udah diedit ya, jadi 6, ditambahin lagi 2. Ya. Biasanya ada 4 order book dengan satu running thread di kanan ini. Ya. Jadi order book itu untuk melihat harganya, Bapak Ibu ya, bersaham nih tinggal kita ketik aja begini, kita mau cari saham apa, mau lihat harganya. Kemudian di dalam order book itu sudah ada harga close penutupan kemarin, harga open pembukaan hari ini, harga low terendah hari ini, harga high tertinggi hari ini, ada average rata-rata hari ini, kemudian change perubahannya dari kemarin sore penutupan sekarang naik atau turun ya. Kemudian ada value, nilai transaksinya, ada vol, volume, dan frekuensi. Ya, ini jadi bisa Bapak Ibu sekalian lihat semua di sini informasi sudah cukup lengkap dalam satu ini. Kemudian ini ada bid dan offer, ini adalah bid antrian beli, sementara offer adalah antrian jual. Lot di sini adalah jumlah lot yang mengantri, baik itu yang mengantri beli di bid maupun yang mengantri jual di lot. Ya. Nah, kalau yang kanan ini running trade, Bapak Ibu, ini adalah list saham yang ditransaksikan per detiknya. Ya, makanya kita lihat di sini per detik dia akan langsung bergerak dan berubah. Ya, kalau ada kejadian di market dia akan langsung muncul. Oke. Kemudian, nah ini sebenarnya kita bisa edit-edit ini Bapak Ibu. Workspace ini kita bisa edit-edit sendiri. Kita mau tampilin menu apa, sesuai dengan preferensi kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian tinggal pilih workspace, kemudian nanti di edit-edit aja mau masukin apa. Ya. Jadi kita sangat fleksibel ya, nggak kaku gitu ya. Jadi mau nampilin tampilannya apa bisa. Kemudian di quotes ini ada beberapa yang penting juga, Bapak Ibu. Kalau mau lihat, uh, mau bikin favorite stock nih, mau bikin watch list, gampang. Tinggal kayak gini aja. Ya, tinggal kita ini misalnya mau tambahin di sini. Misalnya tambahin BBCA, ya di watch list kita langsung muncul kan. Misalnya mau tambahin BBNI, langsung muncul. Kalau kita mau hapus, gampang watchlistnya.
tinggal kita remove from list. Ya, tinggal kita remove, taruh, remove from list. Ya, gampang hapusnya. Kalau mau masukinnya, tinggal di stok yang atas itu ya. Sorry. Nih, tuh, hilang ya. Kalau mau masukin tinggal di sini. Ini namanya adalah watch list atau favorite stock. Kodenya adalah Q 150. Watt 150. Lalu all stocks ini kalau mau melihat semua saham, all indices ini kalau mau melihat semua indeks, tapi indeks lokal ya. Indeks yang ada di BEI. Kemudian heat map nih, heat map juga suka saya pantau. Kalau mau melihat hari ini penggerak marketnya apa aja. Misalnya contoh hari ini kan ada turun dalam tadi ya. Apa yang bikin turun dalam? Oh tuh kita lihat yang gede-gede kayak BMRI, TPIA, Brand, DSSA tuh pemberat ya, pemberat ISG jadi merah. Kemudian yang hijau-hijau ya itu yang nopang ISG dropnya nggak terlalu dalam. Jadi heatmap ini saya suka pantau juga. Kemudian top 20 ini top 20 stocks. Itu top gainers, top losers, itu Bapak Ibu sekalian bisa cek di sini. Ini top 20 bukan top 10 lagi ya, 20 kita kasihnya. Top gainer, top gainer dan loser percentage secara persentase. Kalau ini secara poin, top volume, top value sama top frekuensi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa cek di sini. Ya, mana yang hari ini naik banyak secara poin, mana yang hari ini naik banyak secara persentase bisa cek di sini. Kemudian order ini tadi ya sama buy, order, sell, amen, withdraw. Terus tadi order list ini ya. Kalau mau lihat cek status order kita, trade. Kalau mau lihat running trade, ya. Kalau saya paling di sini trade by stocks, ya sukanya pakainya. Nah, ini kalau trade by stock, kalau kita mau melihat contohnya BBNI, nih ya, di sini BBNI hari ini kejadian di harga berapa aja ya, frekuensinya berapa banyak, volumenya berapa banyak, kemudian value-nya berapa banyak. Ya. Contoh misalnya saya ganti saham lain, MAPI misalnya, hari ini naik. Oh, saya pengen tahu nih hari ini banyak kejadian di harga berapa ya. Kalau kita lihat di sini kan frekuensi mana nih yang paling banyak, volumenya juga, terus value-nya. Oh, hari ini banyak kejadian di 1485. Kemudian trade summary ini lebih ke apa namanya melihat eh, MAPI frekuensi volume value-nya. Ya. Kemudian trade list ini untuk melihat kejadiannya tuh. Kejadiannya dari jam pertama market buka hari ini. Mau melihat detailnya di sini. Trade list. Ya. Oke, itu trade. Nah, ini yang terakhir nih Bapak Ibu, ini yang paling penting juga sebenarnya kalau kita mau kita bisa melihat chart. Nah, ini dia chart. Kemudian kita misalnya ini contoh MAPI ini hari ini kencang banget ya Bapak Ibu ya. Chartnya bagus banget. Indicators, kalau kita mau masukin indikator, ya contoh misalnya saya mau masukin moving average. Contohnya, tinggal ketik aja nih, moving average. Sorry, moving average banyak ya. Nah, ini moving average. Kemudian mau masukin dua misalnya, dua garis. Nah, tinggal diklik aja sekali lagi. Yang satu kita ganti garisnya warna merah misalnya. Supaya kita bisa cek ada golden cross atau dead cross-nya. Misalnya yang pertama periode 10, yang merah ini periode 20 misalnya. Nah, kita menggunakan dua garis MA muncul ya. Kemudian misalnya mau contoh pakai RSI, Relative Strength Index ya. Untuk stokastiknya tinggal kita masukin aja. Jadi banyak ya Bapak Ibu ya indikatornya ini kalau nggak salah saya hitung ada sekitar 80-an, 80-an menuju 100 gitu. Kemudian time period kita bisa ganti 1, 2, 3, 5 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. Lalu di sebelah kiri kalau kita mau gambar-gambar garis juga sudah ada semua lengkap Bapak Ibu. Yang suka analisa teknikal, yang suka gambar-gambar garis. Udah oke banget nih chartnya yang di iTrade.
Misalnya mau bikin support resist segala macam gampang ya. Oke, kemudian ini di sebelah kiri juga ada beberapa indikator lain dan juga alat analisa lain, eh, tools analysis ya. Ini ada pitchfork, ada gun, ada Fibonacci, ya misalnya Fibonacci retracement, tinggal gampang aja Bapak Ibu sekalian bikinnya, nggak susah. Oke, pilihnya yang mana? Pilihnya adalah yang advanced historical chart. Ya, soalnya kalau yang lain ya kayak ini intraday chart ya berarti chart hari ini. Ini contoh adalah pergerakan MAPI hari ini, gitu ya. Tapi berupa line chart pada dari opening sampai dengan sekarang. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup bisa dibilang user friendly. Kemudian ini terakhir Bapak Ibu ini information, Bapak Ibu sekalian bisa lihat news di sini, kemudian company profile, tuh ya. Kalau mau cek-cek siapa direkturnya, pemegang sahamnya, itu bisa di company profile. Lalu kalau mau laporan keuangan di income statement, ini juga udah lumayan lengkap, ya. Bahkan ada beberapa rasio keuangannya nih di bawah nih ada DER, ROA, ROI, NPN, OPM yang cukup lengkap juga, PE, PBV juga ada, EPS segala macam. Bisa cek di income statement. Corporate action lebih ke eh, bukan berita, pengumuman aksi korporasi biasanya kayak ada RUPS, ada dividen, ada right issue segala macam muncul di sini. Kemudian research, kalau research, oh ini research kalau mau masuk ke eh, Bapak Ibu sekalian mau ngecek equity reports yang di cover oleh bagian research CGSI, ini bisa cek di sini. Kemudian mau lihat cek-cek saham yang kena special notation juga bisa di sini. Atau saham-saham yang masuk FCA, full call action, bisa cek juga di IDX Watchlist. Ya. Jadi lengkap ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian user friendly, nanti Bapak Ibu sekalian mungkin bisa ulik-ulik sendiri ya. Menu-menu apa lagi yang mungkin tadi saya belum jelasin di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang, ya 14.00, sudah waktunya kita masuk ke sesi yang kedua. Sesi yang akan dibawakan oleh Mas Andreas, yang akan membahas tentang warrant terstruktur lebih dalam lagi. Mas Andreas, sudah siap? Oke. Oke. Oke, terima kasih Mas Andreas atas kehadirannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat siang Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar kali ini. Terima kasih Mas Randy atas presentasi yang sudah ditampilkan terkait iTrade kita. Lalu kita boleh lanjut ke deck selanjutnya Bapak Ibu ya. Saat ini kita akan menyaksikan bagaimana uh, mengubah volatilitas jadi peluang dengan produk waran terstruktur Bapak Ibu ya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, terdapat produk investasi di Bursa Efek Indonesia yang dinamakan dengan waran terstruktur Bapak Ibu. Jadi dengan adanya webinar ini diharapkan Bapak Ibu dapat menikmati peluang cuan dan peluang volatilitas dari produk waran terstruktur ini. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah memperhatikan slide yang saya tampilkan di share screen saya. Kita akan mulai dari pengertian. Jadi sebenarnya apa itu waran terstruktur Bapak Ibu? Waran terstruktur itu adalah produk investasi yang diterbitkan oleh anggota bursa. Dalam hal ini anggota bursa tersebut adalah CGSI Sekuritas. Jadi CGSI Sekuritas sebagai penerbit waran terstruktur diberikan hak oleh Bursa Efek Indonesia untuk menerbitkan waran terstruktur sekaligus menyediakan kuotasi waran terstruktur. Nah, jadi waran terstruktur ini memberikan hak kepada pembelinya, kepada para investor, kepada Bapak Ibu untuk menjual atau membeli suatu underlying. Underlying ini apa Bapak Ibu? Underlying ini adalah saham-saham induk yang tergabung dalam konstituen IDX 80. Jadi ketika Bapak Ibu membeli waran terstruktur, itu sama saja dengan membeli exposure dari saham-saham yang tergabung di IDX 80. Jadi bisa dikatakan juga Bapak Ibu membeli uh, saham-saham IDX 80 karena pergerakan dari waran terstruktur benar-benar mengikuti saham-saham induknya Bapak Ibu.
Jadi ketika Bapak Ibu membeli saham-saham induknya itu mahal kan Bapak Ibu. Ada produk namanya efek waran terstruktur yang harganya lebih murah, yang jauh lebih murah daripada induknya. Jadi si waran terstruktur ini memberikan hak kepada pembeli untuk menjual dan membeli suatu underlying pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Jadi JSI Sekuritas sejauh ini sudah memiliki izin selama 2 tahun penerbitan dari 2024 dengan menerbitkan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia. Nah, sebagai contoh, di slide berikut ditampilkan contoh waran terstrukturnya yaitu PANI YU CV6A. Nah, ini berarti waran terstruktur dari indukan PANI Bapak Ibu. PANI ini tergabung dalam IDX 80. Lalu ada contoh kedua, PTRO YU CV6A. Berarti ini adalah waran terstruktur dari terbitan saham PTRO. Nah, PTRO ini juga tergabung di IDX 80 dan juga pun begitu berlaku di saham di waran terstruktur BMRI YU CK6A. Begitu Bapak Ibu. Jadi, waran terstruktur ini pada dasarnya adalah produk turunan dari si saham induknya yang di IDX 80. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, cara membeli dan cara menjualnya sama persis dengan perdagangan equity atau saham biasa Bapak Ibu. Jadi tidak ada perbedaannya ketika di pasar sekunder. Jadi ketika Bapak Ibu membeli waran terstruktur, cara buy dan sell-nya sama saja, lotnya juga sama saja, cara jual dan beli sama, jam perdagangannya juga sama Bapak Ibu. Nah ini akan kita lanjut. Nah ini adalah penjelasan terkait parameter seperti yang saya sudah tunjukkan sebelumnya. Cara membeli dan menjualnya itu sama Bapak Ibu. Yang pertama batas arahnya, auto rejection atas. Jadi maksimal harga dari si waran terstruktur itu adalah last done price underlying. Jadi maksimalnya itu adalah sama dengan harga underlyingnya yang menyertai. Jadi tidak mungkin lebih daripada harga underlyingnya. Katakanlah harga BRMS induk itu adalah 700. Maka BRMS waran terstrukturnya itu maksimal itu harganya 700. Nah, untuk minimumnya berapa sih? Nah, minimum price dari waran terstruktur ini sama dengan satu. Tetapi sama dengan satunya ini tidak tidak serta-merta terjadi langsung begitu saja Bapak Ibu. Tentunya dengan pergerakan harga yang menyertai underlying-nya begitu kira-kira. Jadi ketika underlying-nya naik, waran terstrukturnya naik. Induknya turun, waran terstrukturnya turun. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba satu Bapak Ibu. Nah, cara menghitung harga waran terstruktur tersebut ada pakemnya Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta ada yang bandarin gitu. Bahasa marketnya ada yang bandarin. Tapi ini pergerakannya itu dihitung berdasarkan rumus pembentukan harga waran terstruktur. Jadi kenaikan dan penurunan harganya itu ada teori matematikanya. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi batas auto rejection dan minimum price ini hanya menandakan bahwa pada suatu waktu harga waran terstruktur akan mencapai maksimal kenaikan sama dengan last dan price underlying dan minimal harga terminimal yaitu di harga satu. Nah, untuk lot size-nya bagaimana Bapak Ibu? Satu lot waran terstruktur itu sama dengan 100 lembar, sama saja Bapak Ibu. Tick size-nya bagaimana? Mengikuti fraksi harga dari saham Bapak Ibu. Jadi, fraksi harga waran terstruktur ini tetap mengikuti tick size dari uh, ketentuan saham biasa Bapak Ibu. Jadi antara satu sampai harga di bawah 100 itu naiknya satu, harga di atas 200 itu naiknya dua. Nah, itu sama saja dengan ekuitas biasa. Nah, trading hour-nya gimana Bapak Ibu? Trading hour atau jam perdagangannya itu tetap mengikuti jam perdagangan saham atau ekuitas. Tidak ada perbedaan antara waran terstruktur dan saham biasa Bapak Ibu. Nah, induk apa saja yang layak untuk dijadikan waran terstruktur yaitu saham-saham tergabung di IDX 80. Nah, last trading day-nya itu kapan Bapak Ibu? Nah, ini last trading day ini adalah last trading day yang digunakan ketika waran terstruktur mencapai jangka waktu habis atau masa berlakunya sudah habis. Nah, 3 hari sebelum jatuh tempo untuk pasar reguler nego dan 1 hari sebelum jatuh tempo untuk pasar tunai.
Lalu settlement day-nya sama dengan ekuitas biasa, Bapak Ibu, ya perdagangan sekunder seperti biasa T plus 2. Jangka waktu berlaku dari waran terstruktur ini variatif, Bapak Ibu, mulai dari 2 bulan sampai dengan 2 tahun. Lalu yang terakhir, tipe waran terstruktur ada dua, Bapak Ibu. Ada tipe call, ada tipe put. Tipe call ini adalah waran struktur yang mengikuti secara linear atau secara searah pergerakan induknya. Jadi ketika induknya naik, waran strukturnya naik. Induknya turun, waran strukturnya turun. Tapi kalau jenis put ini, induknya naik, waran strukturnya turun. Induknya turun, malah waran strukturnya naik. Jadi ketika membeli waran struktur jenis call, berarti Bapak Ibu memiliki view bullish untuk induknya. Ketika membeli waran struktur jenis put, berarti Bapak Ibu membeli waran struktur tersebut karena melihat adanya view bearish atau downtrend dari induknya, begitu, untuk mendapatkan keuntungan. Lalu kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, ini adalah kode waran struktur yang diterbitkan salah satunya oleh CGS Sekuritas. Jadi ini salah satu kode waras struktur yang diterbitkan oleh CGSI Sekuritas, Bapak Ibu. Ini ada 10 karakter, mari kita simak baik-baik, Bapak Ibu. 4 karakter pertama itu adalah kode underlying, BBRI. Lalu 2 kode selanjutnya, ini adalah kode broker namanya Bapak Ibu. YU itu adalah kode broker CGSI Sekuritas. Kode selanjutnya C itu menandakan waran terstruktur jenis apa? C ini menandakan jenis call. Lalu ada jika P itu adalah jenis put. Lalu ada 2 karakter selanjutnya yaitu V6, Bapak Ibu. V6 itu apa? Lihat saja ke tabel berikut. V6 ini adalah bulan jatuh tempo, Bapak Ibu. Jadi masa berlakunya habis kapan gitu ya. V6 ya. Nah, V ini terletak di bulan Oktober. 6 ini menandakan apa, Bapak Ibu? 2026. Jadi V6 ini adalah Oktober 2026. Nah, untuk A ini, kode unik, itu menandakan kode unik dari waran terstruktur ini saja, Bapak Ibu. Jadi, 10 karakter ini, BBRI YUCV6A ini, tiap-tiapnya mewakili pengertian si waran terstruktur, yaitu waran terstruktur jenis call, terbitan CGSI Sekuritas, dengan underlying saham BBRI, jatuh temponya 2 Oktober 2026. Nah, simpel saja sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ini adalah waran struktur BBRI, terbitan CGSI Sekuritas, jatuh tempo Oktober 2026. Yang tipenya adalah call waran struktur. Berarti Bapak Ibu memiliki view bullish untuk induknya si BBRI. Nah, begitu kira-kira. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, biasanya di iTrade itu sudah muncul pengertiannya sendiri Bapak Ibu ketika mengetikkan kode waran struktur ini di search bar di iTrade-nya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengetik nanti akan muncul pengertiannya sendiri. Biasanya disediakan oleh XE Bapak Ibu untuk informasi seperti ini. Jadi Bapak Ibu dapat juga melihat langsung di iTrade untuk pengertian dari waran struktur tersebut. Lanjut, mungkin kita lanjut. Nah, bagaimana cara memilih waran terstruktur Bapak Ibu? Nah, ini saya jelaskan bagaimana cara memilih waran terstruktur tersebut. Yang pertama tentunya Bapak Ibu harus memilih underlying Bapak Ibu ya. Memilih underlying. Karena saya sudah katakan bahwa si waran terstruktur ini benar-benar mengikuti harga induk. Jadi Bapak Ibu hanya perlu melakukan analisis transaksi, analisis fundamental dan teknikal terhadap underlying-nya. Yang pertama, Bapak Ibu harus memilih underlying. Silakan memilih saham atau underlying yang tergabung dari IDX 80. Bisa saja Bapak Ibu kita ambil contoh. Ini ada Antam, Energi, dan MBMA. Ini semua ada di IDX 80. Lalu apalagi ketika Bapak Ibu sudah mengetahui isu makro seperti hari ini ya, tiba-tiba ternyata pemerintah kita membatalkan kebijakan tarif energi ya, penambahan tarif energi. Ini berarti secara otomatis mendorong kenaikan saham-saham energi begitu ya, atau saham-saham tambang. Jadi hari ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan terhadap saham-saham tambang. Nah, kita setelah berarti Bapak Ibu dapat memilih induk atau underlying-nya dari saham-saham tersebut. Nah, kita ambil contoh Antam, Energi, MBMA begitu. Lalu
Step kedua, silakan mengunjungi website Waran, waran.cjsi.co.id. Nah, ini apa tujuannya Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu dapat memilih waran terstruktur apa yang Bapak Ibu mau beli. Jadi silakan kunjungi website ini, semua informasi terkait waran terstruktur yang tersedia di Bursa Efek Indonesia dari semua penerbit tersedia di website tersebut. Nah, kita ambil contoh waran terstruktur terbitan dari CGSI, yaitu Antam YU CN 6A atau ada Energi YU CN 6A, MBMA YU CK 6A. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan polanya, ini semua mengandung YU, yaitu YU terbitan dari CGSI. Jadi ketika Bapak Ibu bingung menghafalkan kode waran struktur ini, tinggal ketikkan saja di iTrade-nya sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu pengen beli misalnya BBRI, nah tinggal langsung ketikkan saja di iTrade BBRI YU. Nanti muncul Bapak Ibu produk yang dibutuhkan, produk yang Bapak Ibu ingin beli, waran terstruktur Bapak Ibu ingin beli begitu dari induksi BBRI. Nah, step ketiga Bapak Ibu kita lanjut, yaitu Bapak Ibu perlu mencek variabel efek pengungkit. Nah, ini variabel efek pengungkit ini dapat diceknya di mana Bapak Ibu? Dapat diceknya di website waran.cjsi.co.id ini Bapak Ibu. Jadi efek pengungkit ini apa? Karena waran terstruktur ini memiliki leverage atau efek pengungkit dari induknya, inilah yang mempengaruhi berapa persen kenaikan atau penurunan dari si waran terstruktur. Cara paling cepat untuk mengetahui berapa persen kenaikan dan penurunan tersebut yaitu dengan mencek variabel efek pengungkit. Efek pengungkit ini dapat dilihat di website waran.cjsi.co.id. Jadi Bapak Ibu tahu berapa persen penurunan dan kenaikan dari waran terstruktur yang Bapak Ibu mau beli. Kita ambil contoh, Antamnya naik 1,03% hari ini, katakan. Efek pengungkitnya 2,1 kali di website kita. Berarti Antam YUCN6A-nya berapa kali naik? Yaitu 2,1 kali dikali 1,03%. Berarti naiknya 2,157%. Jadi ketika Antam induknya naik 1,03%, Antam warannya naik 2,157% dengan leverage 2,1 kali. Begitu. Jadi jauh lebih kencang kan naiknya Bapak Ibu. Nah, kita ambil contoh kedua, energi. Energi naiknya 7,55% hari ini katakan. Efek pengungkitnya ada di 1,7 kali. Nah, ini tidak terlalu tinggi ya leverage-nya Bapak Ibu. Tadi 2,1 kali, energi ini 1,7 kali. Energi UC6A, yaitu waran struktur energi terbitan CGSI Sekuritas dengan tipe call, berarti naiknya berapa persen? Bapak Ibu, 1,7 dikali 7,55%, sama dengan 12,835%. Jadi ketika hari ini energi naik 7,55%, maka energi waran terstrukturnya sudah naik 12,835%. Maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan dari waran terstruktur itu lebih besar daripada kenaikan induknya Bapak Ibu. Padahal kenaikan penurunannya itu Bapak Ibu sudah dapat analisis, dan jika Bapak Ibu sudah yakin, Bapak Ibu dapat membeli waran struktur yang memiliki leverage lebih besar. Dan yang terakhir, tentunya Bapak Ibu menyesuaikan dengan profil risiko Bapak Ibu sekalian, karena semakin tinggi efek pengungkit, maka semakin tinggi kenaikan warannya, pun begitu juga dengan penurunannya. Maka disesuaikan saja dengan profil risikonya. Bagaimana caranya? Tinggal kunjungi website kita Bapak Ibu di waran.cjsi.co.id untuk mengetahui efek pengungkitnya, untuk mengetahui harganya, untuk mengetahui rasionya, dan lain-lainnya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Saya kulik sedikit cara membeli waran terstruktur di iTrade. Tinggal login aplikasi iTrade, Bapak Ibu silakan login, lalu ketikkan kode waran di orderbook, kode waran di sini Bapak Ibu. Tinggal ketik Antam YU CN6A, tinggal ketik di sini energi YU CN6A, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Bid offernya ada Bapak Ibu, 87, 88, 10.000, 10.000 kiri kanan. Berarti ketika harga Antamnya di 29.30, 29.40, harga Antam YU-nya di 87, 88 Bapak Ibu. Jadi ketika katakan Antam induknya naik ke 29.50, 29.60, Antam YU-nya bisa jadi naik ke 88 dan 89, tergantung hitungannya berapa Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membeli, misalnya 50.000 lot di harga 88 Antam YU, Bapak Ibu dapat membeli di satu harga saja sebenarnya Bapak Ibu. Ini hanya lots-nya saja. Jadi ketika Bapak Ibu membeli 50.000 lot di sini,
40.000 lot sisanya, ini kan 10.000 lot, berarti ada 40.000 lot yang belum match. Nah, ini akan direfill oleh kami, Bapak Ibu, oleh liquidity provider namanya, oleh CGSI Sekuritas. Jadi Bapak Ibu akan beli tetap di harga 88, 50.000 lot, karena ini akan refill ketika memang harga Antam induknya tidak bergerak sama sekali atau masih di 2930, 2940. Jadi Bapak Ibu ketika ingin membeli 50.000 lot selama harga Antam yang tidak bergerak dari 2930 dan 2940, ini akan dapat Bapak Ibu beli di harga 88. Dan Bapak Ibu kalaupun mau jual di harga 87 selama tetap harganya 2930 di bid, ini Bapak Ibu dapat menjual 50.000 lotnya di sini. Jadi tidak usah khawatir dengan 10.000 lotnya, karena ini akan direview terus oleh issuernya, oleh CGSI Sekuritas. Pun begitu juga dengan energi YU. Di sini kita ambil contoh energi YU C6A, 20.000 lot. Jadi Bapak Ibu membeli 100.000 lot pun, kalau harga energinya induk tidak bergerak, Bapak Ibu tidak usah khawatir, semuanya akan match di harga 153 atau menjual di harga 152 begitu. Jadi Bapak Ibu dapat setelah melakukan transaksi waran struktur dapat mengecek portofolio Bapak Ibu tentunya. Apakah sudah match, atau masih open, atau reject, atau ada gangguan-gangguan lainnya begitu ya Bapak Ibu, hanya memastikan saja. Itu kira-kira. Nah, untuk informasi terkait waran terstruktur sebenarnya sudah kami sharing, sudah kami muat di website waran.cjsi.co.id. Di sini ada yang namanya dokumen prospektus, Bapak Ibu. Dokumen prospektus ini lebih kepada profil CGSI Sekuritas sebagai penerbit. Jadi menjelaskan bagaimana CGSI Sekuritas, profilnya bagaimana, laporan keuangannya bagaimana, informasinya bagaimana, dan risiko dan manfaat dari waran struktur ini apa sih begitu. Nah, ada dokumen yang lebih spesifik lagi terkait setiap produk waran terstruktur yang terbitkan, namanya term sheets, Bapak Ibu. Jadi setiap kami menerbitkan waran terstruktur baru akan ada namanya term sheets baru. Jadi ketika kami saat ini memiliki 34 produk waran terstruktur, akan ada 34 term sheets yang kami lampirkan di website ini. Nah, isinya apa saja Bapak Ibu? Isinya adalah spesifikasi dari waran terstruktur yang terbitkan oleh CGSI Sekuritas. Contoh, underlying-nya apa? Harga pelaksanaannya berapa? Rasionya berapa? Jumlah penerbitannya berapa? Jatuh temponya kapan? Harga penyelesaiannya berapa? Nah, ini dapat Bapak Ibu lihat dengan lebih detail di term sheets, dokumen term sheets di website kami. Dan ada dokumen-dokumen lainnya di keterbukaan informasi yang menyangkut terkait perubahan prospektus atau term sheets, penyesuaian rasio konversi akibat aksi korporasi, aktivitas apa saja yang dilakukan liquidity provider, pemberitahuan masa berakhir waran struktur, dan laporan material lainnya. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Tinggal ketik di waran.cjsi.co.id. Ini adalah kode waran terstruktur Bapak Ibu dengan harga yang kami update per 7 Mei 2026. Ini ada 34 waran terstruktur, di mana yang akan ada waran struktur yang expired di Mei 2026. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin membeli waran terstruktur, kami sarankan jangan membeli kalau ingin ngehold, entah itu swing trader atau dia daily trading, jangan membeli yang Mei dulu ya Bapak Ibu ya, karena ini akan expire. Kalau memang Bapak Ibu ingin memanfaatkan volatilitas saja di satu hari tersebut atau 2 hari tersebut, nah Bapak Ibu dapat membeli tetap yang expired di Mei 2026. Tapi kalau memang view-nya untuk membeli mingguan atau membeli bulanan, itu kami sarankan membeli yang bulan Juli ataupun bulan Oktober Bapak Ibu ya, menghindari kelupaan Bapak Ibu untuk menjual. Karena ketika sudah lupa waran strukturnya dijual, akan dilanjutkan proses exercise yang kadang proses exercise itu tidak sesuai dengan keinginan investor, begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi ada 34 produk waran struktur, ada underlying ADI semua, ada Bapak Ibu BBCA, BMRI, MBMA, MDKA, BSDE, BTPS, PTRO, PANI, lalu Raja dan Ratu dan sebagainya, begitu Bapak Ibu ya. Ini harga warannya kalau Bapak Ibu dapat lihat itu harganya sangat jauh daripada induknya Bapak Ibu. Ini harganya relatif dari harga 1 sampai dengan harga 300 maksimal.
rata-rata juga harganya di bawah 100 nih Bapak Ibu. Jadi ketika membeli waran struktur, itu keuntungannya adalah membelinya harganya jauh lebih murah daripada membeli induk. Katakanlah harga BBCA nih, harga BBCA waran strukturnya cuma 7 Bapak Ibu ya. Padahal harga induknya sudah di 6 ribuan gitu. Jadi ketika membeli induknya 600 ribu satu lot, ketika membeli waran strukturnya cuma perlu mengeluarkan 700 rupiah Bapak Ibu. Begitu juga dengan underlying lain begitu. Jadi keuntungan dari waran struktur ini sudah harganya murah, kenaikannya juga jauh lebih tinggi, membeli waran strukturnya juga tidak terbatas untuk berapa lot saja, bisa 10 ribu lot, 20 ribu lot, 100 ribu lot, 200 ribu lot, dan sebagainya begitu Bapak Ibu ya. Jadi tentunya buat Bapak Ibu yang sudah memiliki view yang sangat baik terkait underlying-nya, sudah firm secara fundamental, sudah firm secara teknikal, ada baiknya Bapak Ibu membeli waran struktur sebagai aset investasi Bapak Ibu. Ini kira-kira terkait performa dari waran terstruktur kami, Bapak Ibu, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa waran struktur dari CGSI mengikuti benar-benar harga induknya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat lihat yang biru ini adalah performa dari waran terstruktur, yang abu-abu ini performa dari induknya. Jadi benar-benar mengikuti ketika induknya naik, waran strukturnya naik, induknya turun, waran strukturnya turun. Jadi begitu juga dengan BBNI YUCF, ini adalah waran struktur kami yang lama, ini waran strukturnya naik, dia naik, induknya naik, waran strukturnya naik, induknya turun, waran strukturnya turun. Pun begitu juga dengan adanya penurunan ini. Jadi tidak mengada-ngada jika kami katakan waran struktur terbitan CGSI mengikuti persis pergerakan induknya Bapak Ibu ya. Nah ini adalah formulir pemesanan pembelian waran struktur di IPO. Jadi kita sebenarnya ada mekanisme IPO untuk buat Bapak Ibu yang tertarik terkait produk waran terstruktur, nanti ini akan dapat Bapak Ibu mintakan secara langsung kepada kami lewat email. Dapat juga mendownloadnya lewat website Waran. Nanti akan ada diberikan lampiran berikut yang Bapak Ibu perlu isi ketika kami melakukan IPO. Informasi terkait kapan IPO-nya nanti kami akan belas di sosial media kami Bapak Ibu, baik Instagram ataupun email kami. Jadi Bapak Ibu dapat pantengin selalu media sosial kami. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Saya rasa sudah sampai di penghujung edukasi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu di sini ada yang ingin bertanya terkait produk warna struktur? Saya persilahkan, mungkin saya akan tunggu 1 menit dari sekarang Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu di sini ada yang ingin menanyakan terkait produk warna struktur, apa saja silakan ditanyakan begitu Bapak Ibu ya. Oke, saya rasa tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang di sini. Semoga Bapak Ibu yang di sini sudah mengerti terkait waran terstruktur. Pun jika belum mengerti, silakan menghubungi kami di jk.products@cjsi.com atau mengunjungi website kami di waran.cjsi.co.id. Saya rasa demikian kelas pasti kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang di sini. Semoga perjalanan investasi Bapak Ibu menghasilkan cuan dan kami ucapkan sampai jumpa kembali. Selamat siang.